Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini Allah Azza wa Jal masih melimpahkan kepada kita berbagai macam karunia, kenikmatan, kekuatan, kesehatan, dan waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis min majalisil ilm. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Mulk dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita baca ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Aamintum man fis sama', apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Ayyakhsifa bikumul arda, ketika Allah menjadikan bumi yang kita pijak berguncang. Fahiya damur, ya, menyebabkan bumi yang kita pijak berguncang dengan goncangan yang kuat yang menyebabkan kita tertelan oleh bumi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Apakah kita merasa aman dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha berkuasa, yang tinggi di atas arsy-Nya, ketika Allah menimpakan hukuman kepada kita dalam bentuk gempa bumi yang begitu dahsyat sehingga mampu menghancurkan dan menelan apapun yang ada di permukaannya. Dan tentunya kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditandingi oleh makhluk-makhluknya. Secanggih apapun peralatan manusia untuk mendeteksi datangnya gempa, kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kehancuran sebuah kaum dengan gempa tersebut, tidak akan mampu menghalau atau menghindarkan mereka dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Andai kata terdeteksi, mereka tidak akan punya cukup waktu untuk lari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kejadian-kejadian ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum yang kita saksikan, yang kita dengarkan, yang kita baca beritanya ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum di negara-negara
yang ada di dunia atau bahkan di negara kita, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, bencana dalam bentuk gempa bumi yang begitu dahsyat, menakutkan, memporak-porandakan segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi tanpa disadari sedikit pun oleh korban-korban bencana tersebut. Ya, ada kalanya datang di waktu subuh saat mereka sedang terlelap nyenyak dalam tidurnya. Di malam hari mereka tidak merasakan sedikit pun tanda-tanda datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari mereka merasa tenang, nyaman seperti malam-malam sebelumnya. Lalai dalam kemaksiatan, jauh dari ketaatan. Saat datang hukuman Allah Subhanahu wa taala di waktu fajar, mereka tidak ada waktu untuk lari dari hukuman tersebut. Ada kalanya datang hukuman tersebut di siang hari, saat mereka sedang asyik-asyiknya dalam aktivitas mereka masing-masing. Yang bekerja sibuk dengan pekerjaannya, pedagang sibuk dengan perdagangannya, yang berkebun sedang asyik dengan kebunnya, petani dengan sawah dan ladangnya, nelayan asyik mencari ikan di lautan. Semua melakukan aktivitas sehari-hari mereka, sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, dan tidak merasakan sedikit pun tanda-tanda datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika datang hukuman yang telah ditentukan, lagi-lagi mereka tidak ada cukup waktu untuk bisa menghindar dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang kedatangan hukuman tersebut di malam hari, saat sedang santai di rumah masing-masing, melepaskan kelelahan, kepenatan setelah seharian penuh beraktivitas seperti hari-hari yang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala goncangkan bumi yang tadinya tenang, terbelahlah tanah, terpisah menjauh satu sama lain bagian tanah yang terpecah tersebut, sehingga apapun yang ada di atas permukaannya tertelan. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Baik itu rumah, bangunan-bangunan yang tinggi, kendaraan, termasuk pula manusia di dalamnya. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman agar mengambil ibrah dari kejadian-kejadian yang telah Allah timpakan kepada sebagian hamba-hamba yang tentunya layak mendapatkan hal tersebut. Aamintum man fis sama, apakah kalian wahai kaum mukminin masih merasa aman dengan Rabb kalian yang ada di atas langit, ketika Allah menghendaki ayyakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ketika Allah menghendaki bumi tadi berguncang dengan goncangan yang dahsyat, gempa bumi, kemudian menenggelamkan, menghancurkan, memporak-porandakan apapun yang ada di permukaannya. Enggak sekali, hanifidina azani Allah wa iyyakum, kejadian yang semacam ini kita saksikan, kita dengarkan, dan kita baca beritanya berulang kali. Hanifidina azani Allah wa iyyakum. Dengan kejadian yang berulang-ulang tersebut, apakah kita masih merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masih terus di atas kemaksiatan, terus di atas dosa dalam keadaan tahu kalau itu larangan Allah Subhanahu wa taala? Allah melanjutkan pada ayat yang ke-17. Am amintum man fis sama ayyursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ataukah kalian masih merasa aman
dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di langit ketika Allah mengirimkan untuk kalian hasiba, badai dari langit, khanifidina azani Allah wa iyyakum, angin kencang yang menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kelak kalian akan tahu bagaimana peringatan ketika datang kepada kalian dariku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita seharusnya seorang mukmin tidak merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yang memiliki keimanan di dalam hatinya, pengetahuan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang indah dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Mukmin yang memiliki ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah merasa tenang dengan datangnya azab. Tidak pernah merasa tenang dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Digambarkan dalam ayat yang lain, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, bagaimana ahlul jannah menceritakan saat mereka sudah masuk ke dalam surga. Ya, mereka berhadap-hadapan dengan penduduk surga yang lain di atas dipan-dipan yang tinggi, indah dan megah. Yatasaalun, saling bertanya tentang keadaan dan amalan mereka dulu di dunia. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfikin. Ahlul jannah mengatakan, dulu kami di dunia, walaupun sedang berkumpul dengan keluarga kami, terus merasakan kekhawatiran. Fi ahlina musyfikin, kami terus khawatir, jangan-jangan kami termasuk orang yang sengsara, jangan-jangan nanti datang hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan-jangan nanti Allah Subhanahu wa ta'ala menyiksa kita dengan azab yang disegerakan lantaran dosa dan pelanggarannya. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kami dengan anugerah khusus dalam bentuk keimanan, amal saleh, ketakwaan, dan Allah menjaga kami dari azab neraka yang menyala-nyala. Ya, dan dalam dua ayat ini Allah mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, apakah masih merasa aman dengan datangnya hukuman? Yang hukuman ini bukan perkara yang asing dalam peradaban manusia. Telah datang berulang kali kepada mereka gempa bumi, telah datang kepada mereka berulang kali angin yang bertiup kencang, badai yang menghancurkan dan memporak-porandakan, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mampu mengirimnya kapanpun Allah kehendaki. Seorang mukmin tidak akan merasa aman dengan hal itu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, sehingga dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha meninggalkan segala sesuatu yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ciri seorang mukmin, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Berbeda dengan orang-orang kafir, berbeda dengan hatinya yang memiliki penyakit nifaq wal iyadzu billah. Allah memberikan ciri-ciri dan sifat mereka, dzalika bi annahum ittaba'u ma askhatallah wa karihu ridwanah. Yang demikian itu orang-orang kafir dan pengikut mereka dari kalangan kaum munafikin, ittaba'u ma askhatallah, lebih mengikuti segala sesuatu yang membuat Allah marah dan murka. Wa karihu ridwanah, dan mereka benci, tidak suka
dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Diajak maksiat semangat. Diajak taat lambat. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Itu orang-orang kafir. Ittaba'u ma askhatallah, lebih mengikuti apa yang membuat Allah murka. Disuruh taat malah maksiat, diperintah malah ditinggalkan, larangan yang seharusnya ditinggalkan justru dilanggar. Ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Berita yang seharusnya diimani dan dibenarkan justru didustakan. Wa karihu ridwana, tidak mau, tidak suka, benci dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat untuk melaksanakan salat, berat untuk melakukan dan mengamalkan ibadah-ibadah yang lain, bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir dan orang-orang yang ada kemunafikan dalam hati mereka, wal a'yadu billah. Jangan sampai hal ini khadifidina azani Allah wa iyyakum, ciri khas yang ada pada orang-orang kafir ada pada kaum muslimin, wal a'yadu billah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-18, wa laqad kadzdzabal ladzina min qablihim, dan sungguh orang-orang sebelum mereka telah mendustakan Rasul yang diutus, mendustakan ajakan mereka, mendustakan kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka yang disampaikan kepada mereka, kemudian ditolak mentah-mentah dengan penuh penentangan. Fakaifa kana nakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana amarahku, murkaku, hukumanku kepada mereka. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, lihat bagaimana orang-orang yang hidup pada masa Nabiullah Nuh alaihi salam. Generasi dari umat manusia yang kali pertama jatuh dalam kesyirikan. Sebelum masa Nabiullah Nuh alaihi salam, semua umat manusia berada di atas agama tauhid, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada sebelum Nuh adalah para nabi yang hanya mengingatkan kepada ketaatan, mengarahkan kepada siratal mustaqim. Belum diutus Rasul likhanifidina azani Allah wa iyyakum yang memberikan peringatan kepada orang-orang kafir. Kenapa? Sebelum Nabi Nuh, semua umat manusia di atas millah yang satu, agama tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Baru pada masa Nabiullah Nuh muncul kesyirikan kali pertama di muka bumi. Saat meninggal 5 tokoh dari kalangan orang-orang soleh yang sangat dicintai oleh kaumnya di tahun yang sama. Ya, 5 tokoh, 5 ulama, ya, yang dicintai, idola masyarakat, meninggal dunia di tahun yang sama. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Betul-betul kesedihan yang mendalam mereka rasakan, terpukul dengan kepergian orang-orang saleh tersebut. Datanglah syaitan la'natullahi alaih, melihat ada kesempatan untuk menggiring mereka kepada kesyirikan, sehingga dibuatlah patung-patung, gambar-gambar mereka, dibangunlah monumen-monumen untuk mengingat jasa-jasa mereka, diletakkan di tempat-tempat yang dulu biasa mereka gunakan untuk berkumpul atau memperingatkan manusia, mengingatkan manusia akan agama Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh di tempat-tempat taklim, bahasa kita sekarang gitu ya. Ditaruh di tempat-tempat yang biasa mereka kumpul, likhanifidina azani Allah wa iyyakum, dalam bentuk patung, dalam bentuk gambar, mumpung masih fresh ingatan tentang wajahnya Wat
wajahnya Suwa', wajahnya Yahud, wajahnya Ya'uq, wajahnya Nasr. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Nama-namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai habis generasi pertama, datang generasi berikutnya, tidak ngerti sejarah kenapa dibuat patung-patung dan gambar-gambar tadi. Syaitan kembali datang dengan kedustaannya, mengatakan ini dibentuk, digambar, dipahat oleh nenek moyangmu untuk diibadahi. Jatuhlah mereka pada kesyirikan kali pertama, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Dan diserukan oleh Nabi Allah Nuh untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ditentang oleh mereka, ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Puluhan tahun Nabi Allah Nuh memberikan peringatan kepada mereka. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mau ikut dengan ajakan Nabi Allah Nuh kecuali hanya sedikit. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Apa yang Allah berikan kepada mereka? Azab yang disegerakan dalam bentuk banjir bandang yang luar biasa dahsyat. Belum pernah ada banjir sedahsyat itu, mampu menenggelamkan gunung. Banjirnya itu sampai pada tingkatan gunung-gunung yang tinggi menjulang tenggelam. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bagaimana Allah mengisahkan ketika Nuh dan kaumnya berada di atas bahtera saat azab sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nuh melihat ada putranya bersama dengan orang-orang kafir dipanggil, ya bunayyarkam ma'ana, wahai putraku, naiklah bahtera bersama kami, janganlah engkau ikut dengan jalannya orang-orang kafir. Kata putranya, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung, ke puncak gunung tertinggi yang bisa melindungiku dari banjir bandang ini. Karena menurut logika manusia, sak tinggi-tingginya banjir, tidak mungkinlah menenggelamkan gunung. Dia merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan langit untuk mencurahkan airnya sebanyak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk memuntahkan kandungan airnya sebanyak mungkin. Jadi dari dua arah, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, banjir tadi datang atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata putranya yang naik ke puncak gunung bersama dengan orang-orang kafir tenggelam, karena gunung pun ikut tenggelam dalam banjir tersebut. Saat Allah sudah menentukan hal-hal yang mungkin tidak masuk akal dalam logika manusia, ketika Allah menghendaki terjadi dengan mudah sekejap mata. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Aamintum man fis sama? Apakah kita masih merasa aman dengan Allah yang ada di langit ketika Allah menghendaki datangnya hukuman kepada kita? Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apakah cuma satu kisah ini saja yang Allah ceritakan, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Ada kaum 'Ad, ada kaum Tsamud, ada kaum Lut, ada kaumnya Syuaib, Ashabu Madian, ada kaum Saba, ada Fir'aun laknatullahi alaih. Semuanya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika datang hukuman Allah Azza wa Jal, tidak butuh waktu lama untuk meratakan mereka dengan tanah atas pelanggaran dan kekufuran mereka. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Fasata'lamuna kaifa nakir, fasata'lamuna kaifa nadhir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah datang hukuman dari Allah Azza wa Jal, barulah kalian tahu seperti apa peringatan Allah Subhanahu wa taala. Hakata ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kita baca
penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekh rahimahullah setelah menyebutkan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Qala hadza tahdidun wa wa'idun liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi wa isyanihi al-mujibi linnakali wa hululil uqubah. 3 ayat ini, ayat 16, kemudian 17, 18 adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapa saja yang masih terus-menerus di atas tughyan, tindakan melampaui batas, wa ta'addihi, dalam kezaliman, wa isyanihi, dalam kemaksiatan. Ghulu, zalim, maksiat. Ya, kata Sa'di rahimahullah. Ini ancaman, 3 ayat ini ancaman bagi hamba-hamba Allah yang masih terus-terusan dalam hulunya, dalam kezalimannya, dalam kemaksiatannya, al-mujib linnakal, yang menjadikan datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, mengundang hukuman Allah Subhanahu wa taala, wa hululil uqubah. Ya, sama. Yang namanya pelanggaran syariat, khanifidina azanillahu wa iyyakum, ketika terus-menerus dilakukan oleh seorang hamba dalam keadaan dia tahu itu pelanggaran dan telah datang peringatan kepada mereka dengan penjelasan yang segamblang-gamblangnya, sengaja mereka tolak dengan keangkuhan dan kecongkakan yang ada dalam hati mereka, dan sengaja melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan oleh para rasul dan juga para pengikut rasul, sengaja untuk meninggalkan kebenaran, semua itu akan mengundang datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukuman di akhirat pasti ketika hamba-hamba tersebut mati belum bertaubat darinya. Adapun apabila ikhwanifidina azanillahu wa iyyakum, hukuman di dunia mungkin saja disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala terkadang menghancurkan secara langsung, terkadang ditunda. Untuk kaum-kaum terdahulu langsung datang azabnya secara kontan. Ya, kaum Nabi Nuh menantang datangnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah diingatkan oleh Nuh, sebentar lagi akan datang, bertobatlah kalian kepada Allah. Banjir yang bandang akan datang menghancurkan kalian. Dan sudah mulai turun hujan. Kaumnya mengatakan apa? Hadza 'aridum mumtiruna. Ini hujan biasa. Ini turun hujan biasa, fenomena alam biasa. Ngapain ini hukuman Allah Subhanahu wa taala? Sampai 3 hari berlalu, ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum, hujan tak kunjung berhenti, baru mereka khawatir. Baru mereka khawatir dengan kedatangan hukuman yang nyata di mata mereka, toh tidak membuat mereka sadar. Tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal belum terlambat. Tetap di atas apa? Di atas hulunya, di atas kezalimannya, di atas kesesatannya. Akhirnya apa? Hancur dalam hukuman Allah Subhanahu wa taala. Faqala aamintum man fis sama' wa huwa Allah taala al-'ali 'ala khalqihi. Allah berfirman, apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas makhluk-makhluknya.
ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur bikum wa taqtaribu hatta tutlifakum wa tuhlikakum. Ketika Allah menjadikan bumi yang kalian pijak tiba-tiba berguncang, terbelah, dan menjadikan apapun yang ada di atas permukaannya hancur dan binasa, kata beliau rahimahullah, dengan datangnya gempa bumi. Am amintum man fis sama ayyursila alaikum hasiba. Apakah kalian juga merasa aman dengan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit? Ketika Allah mengirimkan kepada kalian hasiba ay adzaban minas sama yuhsibakum wa yantakimallahu minkum, azab yang turun dari langit yang memporak-porandakan kalian seluruhnya, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Fasata'lamuna kaifa nadhir, saat itu kalian akan tahu bagaimana peringatanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ai kaifa ya'tikum ma anzaratkum bihir rusul wal kutub. Kalian baru sadar ketika datang hukuman, datang azab, apa yang dulu diperingatkan oleh para nabi dan rasul dan yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tipikalnya orang-orang kafir, baru sadar saat azab menghancurkan mereka. Bahkan detik-detik kemunculan azab tidak membuat mereka sadar. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ya, tidak membuat mereka sadar. Dianggap biasa, dianggap fenomena alam yang biasa, yang wajar, lumrah terjadi. Itu orang-orang kafir. Dan Allah memperingatkan hamba-hambanya yang mukmin agar tidak sama jauh dari sifat-sifatnya orang-orang kafir. Fala tahsabu anna amnakum minallah ay yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama' yanfa'ukum. Jangan pernah menganggap, jangan pernah merasa ketika kalian merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala yang mungkin datang dari langit atau datang dari bumi. Kita tidak tahu dari mana datangnya azab. Ada kalanya dari bawah, ya, dari tanah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada kalanya turun dari langit seperti wabah. Itu juga penyakit yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Bisa jadi sebagai hukuman. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Karena Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih memerintahkan umatnya, salah satu adab di malam hari, ya, menutup semua pintu, mematikan semua api, dan menutup bejana. Ya, wadah-wadah air, wadah-wadah makanan jangan dibiarkan terbuka di malam hari. Tutup. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Termasuk gelas yang berisi air, andai kata enggak ada tutupnya, taruhlah sesuatu di atasnya yang sifatnya malang. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Supaya apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, agar terhindar dari wabah ketika Allah turunkan di malam tersebut. Ya. Jadi wabah itu turun dari langit kemudian menyebar di bumi. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau Allah sudah menghendaki, dalam waktu sekejap wabah tadi akan menyebar tanpa bisa dihindari maupun dikendalikan oleh umat manusia. Ya. Sehingga banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat wabah. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allahumma. Kemudian kata Sa'di, fasatajiduna aqibata amrikun sawa'un tala 'alaikumuz zaman aw qasur. Jangan merasa aman dari Allah, dari hukuman Allah. Kita enggak tahu datangnya azab dari langit atau dari bumi.
Karena ketika, kata Sa'di rahimahullah, ketika datang hukuman tersebut kalian baru sadar. Ya, kalian baru sadar peringatan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan itu benar. Peringatan yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam nyata. Sawa'un tala 'alaikumuz zaman au qasur, cepat atau lambat. Ya. Fa inna man qablakum kadzdzabu kama kadzdzabtum. Dikarenakan orang-orang sebelum kalian, kata Sa'di rahimahullah, juga mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka sebagaimana kalian pun juga mendustakan. Ya. Bedanya kalau umat terdahulu langsung diadab di dunia, kemudian nanti di yaumul qiyamah juga disempurnakan adab untuk mereka. Adapun umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dihukum dengan azab yang langsung meratakan, menghancurkan semua umat beliau. Ya, atas permintaan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau zaman dulu nantang datangnya azab, langsung datang. Ya, kalau zaman sekarang secara umum Nabi alaihi salatu wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dihancurkan dengan satu kali hukuman, satu kali azab yang membinasakan semua umat beliau. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bagi hamba-hambanya yang masih memiliki keimanan dengan diturunkannya hukuman ataupun azab di satu tempat tertentu, kelompok tertentu, masyarakat tertentu atau individu tertentu sebagai ibrah bagi yang lainnya. Sanibidina azanillahu wa iyyakum. Fa'ahlakahumullah fanzuru kaifa inkarallahi alaihim. Ajalahum bil uqubah ad-dunyawiyah qabla uqubatil akhirah. Allah menghancurkan umat-umat terdahulu. Maka perhatikan dan lihatlah serta renungkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada mereka. Kemudian mereka tidak mengindahkan peringatan tersebut sehingga Allah segerakan hukuman di dunia sebelum hukuman nanti di yaumul qiyamah. Fahdharu ayyusibakum ma asabahum. Maka waspadalah, jangan sampai hukuman yang menimpa umat-umat terdahulu juga ditimpakan kepada kalian, kata Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dari ayat ini, khadibidina azani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, an-nahyu 'anil amni min makrillah. Larangan dari merasa aman terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh merasa aman dengan makar Allah Subhanahu wa taala yang dipersiapkan untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang membangkang, untuk orang-orang yang terus-terusan di atas kemaksiatan. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, wala ya'manu makrallah illal qaumul kafirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar hukuman Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir. Orang kafir tipikalnya memang seperti itu, bahkan menantang azab dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum mukminin tidak seperti mereka. Ya, sehingga jangan merasa aman.
Ketika seorang hamba memiliki perasaan semacam ini, tidak merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh dalam hatinya muraqabatullah. Sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia merasa tidak aman dengan hukuman Allah Azza wa Jalla, setiap kali dia ingat bagaimana hukuman yang ditimpakan kepada umat-umat terdahulu atau individu-individu tertentu, baik yang hidup sebelum masa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maupun yang ada di masa umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia selalu khawatir akan turunnya hukuman Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika kezaliman merajalela, kemaksiatan di mana-mana, ilmu mulai ditinggalkan, dunia yang lebih diutamakan. Dia merasa takut. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Hamba-hamba yang memiliki rasa takut semacam ini akan lari dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hukuman Allah Azza wa Jalla. Dan dengan itu muncul sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, khanifidina azani Allah wa iyyakum, itsbat uluwillahi azza wa jalla. Ayat-ayat ini secara langsung menjelaskan kepada kita Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah menegaskan, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit? Di atas langit. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Fi di sini itu artinya ala. Fis sama artinya alas sama, di atas langit. Bukan berarti Allah di dalam langit diliputi. Ya, enggak, tapi Allah di atasnya langit. Ya, beristiwa tinggi di atas arsy-Nya, yang mana arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit yang ketujuh. Jauh dari makhluk-makhluknya. Akan tetapi Allah tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang terjadi di seluruh alam semesta ini tanpa terkecuali. Bisa dipahami? Nah, Allah di atas langit, sanibidina azani Allahu wa iyyakum, tidak menyatu dengan makhluk-makhluknya. Tidak berada di bumi, sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tapi Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit. Dan keyakinan semacam ini menjadi fitrah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Fitrah manusia yang masih bersih dan belum dirusak oleh jahatnya syubhat dari ashabul ahwa'i wal bid'ah. Fitrah yang masih terjaga kesucian dan kemurniannya itu menetapkan bahwasanya Allah ada di atas langit. Buktinya apa? Terbukti ketika seorang hamba saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika lisannya tergerak mengucapkan lafaz-lafaz doa, kemana arah hatinya? Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Otomatis arah hatinya akan ke atas. Ya toh? Hati kita itu langsung tertuju ke atas. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Karena secara fitrahnya Allah berikan, Allah ciptakan manusia yakin dan tahu kalau Rabb penciptanya itu ada di atas langit. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sebelum dirusak fitrahnya, secara otomatis saat kita berdoa itu hati kita ke atas. Kalau kita mengangkat tangan, menengadahkan tangan, kemana arahnya? Kemana arahnya ya ikhwah? Ke atas. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Pernah enggak kita
ketika berdoa kemudian tangannya ini ditengadahkan ke bawah atau ke kanan atau ke kiri. Tidak pernah. Secara otomatis ketika kita mendengar Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat tangannya ketika berdoa, yang kita pahami saat mengangkat tangan itu akan ditengadahkan ke atas, nggak ke bawah, nggak juga ke samping atau ke kanan, menengadah ke atas. Ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang mana posisi menengadah ke atas ini menunjukkan apa? Yang hamba yang hina, yang meminta bantuan kepada Rabb-nya ini dalam doanya, itu tahu kalau Rabb-nya yang akan mengabulkan permintaan dan doanya itu di mana? Di atas langit. Hakata ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Itu enggak bisa dibantahkan. Ya, enggak terbantah. Sampai ketika ada nikosh, perdebatan ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum di masa dahulu, masa tabi'in, menjelang masuk masa atba'ut tabi'in, ada tokoh dari tokoh Mu'tazilah yang menentang sifat ulu, Allah tinggi di atas langitnya, ditentang oleh mereka. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian terjadi diskusi, ya, atau mungkin perdebatan antara ahlu sunnah dengan tokoh Mu'tazilah ini. Sekian banyak dalil disampaikan, ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum, dan tokoh Mu'tazilah ini dengan kemampuan bahasa Arabnya yang kuat itu bisa menyelewengkan makna-makna dalil. Ya, dia masih bisa jawab, dialihkan sampai akhirnya satu pertanyaan ditujukan, ketika Anda berdoa kepada Allah, kemana arah hati Anda? Tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab, terdiam 1000 bahasa. Sampai dia mengatakan apa? Dengan memegang kepalanya, hayyaranil hamadani. Ya. Hamadani ini nama ulama ahli sunnah yang membungkam tokoh Mu'tazilah tadi. Betul-betul Hamadani ini membuat kepala saya pusing. Ya, nggak bisa jawab. Hayyaranil hamadani. Karena memang fitrah yang nggak terbantahkan. Ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ditambah lagi dalil-dalil yang lain dari Al-Quran, dari As-Sunnah, sangat banyak. Sampai dikumpulkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah satu kitab khusus mengumpulkan dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khusus membahas sifat al-ulu bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menetapkan Allah berada di atas langit, di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluk-makhluknya. Jadi satu kitab. Nah, hakata ikhwanifidina azani Allahu wa iyyakum. Sudah adzan ya? Sudah masuk? Tayyib, adzan terlebih dahulu, nanti kita tambahkan sedikit faedahnya. Fadhal. Tayyib. Kemudian faedah yang berikutnya, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum, dari 3 ayat ini menunjukkan kepada kita annadz-dzunub wal ma'asi sababul uqubah minallah. Dosa dan kemaksiatan adalah penyebab datangnya hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu yang menimpa Bani Adam dari perkara-perkara yang mungkin tidak menginakkan mereka, itu disebabkan dari dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan, sadar ataupun tidak. Hanifidina azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam ayatnya, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zaharal fasad, muncul kerusakan
fil barri wal bahri, di daratan maupun di lautan, bima kasabat aydin nas, dengan sebab ulah tangan manusia. Disebutkan dalam tafsirnya seperti yang disampaikan oleh Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki rahimahullah, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, bima kasabat aydin nas ay bidzunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Ya. Apapun wabah yang melanda ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, sadar ataupun tidak, diakui ataupun tidak, dosa-dosa kita itu memiliki andil datangnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa memastikan hal itu sebagai hukuman yang merata untuk semua kaum muslimin, tapi setidaknya kita harus sadar diri ketika Allah memberikan atau membatasi kebebasan kita yang dulunya sebelum wabah semua serba mudah, semua serba ringan, lancar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum, dengan datangnya wabah seketika aktivitas terbatasi, bahkan rezeki pun juga terbatas. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Yang tadinya mudah jadi susah, gampang jadi sulit, longgar jadi sempit, ya, bebas akhirnya banyak sekali batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Perubahan keadaan semacam itu yang mungkin dalam sebagian sudut pandang manusia dianggap sebagai fasad, kerusakan, yang mau tidak mau, sadar ataupun tidak, diakui atau tidak, itu cukup menggoyahkan perekonomian. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Bahkan semua sektor tergoyahkan dengan adanya wabah tadi. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Sadar dosa-dosa kita punya andil, bahkan mungkin menjadi andil besar, memiliki andil terbesar datangnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun tidak bisa dipastikan, tapi kita harus muhasabah, harus mengoreksi diri kita. Wabah yang tak kunjung diangkat, khanifidina azani Allah wa iyyakum, boleh jadi karena kezaliman kita, dosa-dosa dan kemaksiatan kita, sadar ataupun tidak. Sehingga segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nah, hakada ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Ya, Allah sengaja menimpakan kepada umat manusia akibat dosa-dosa mereka hukuman di daratan maupun di lautan. Ya. Hukuman dari sebagian apa yang mereka perbuat, sebagian dosa-dosa mereka, enggak penuh. Andai kata dipenuhkan hukumannya sesuai dengan dosanya, halakna, kita binasa sebagaimana binasanya umat-umat terdahulu. Ya, sebagian kecil balasan dari dosa-dosa kita Allah timpakan. Ikhanifidina azani Allah wa iyyakum. Itu pun dengan hikmah, dengan tujuan la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok enggak berhenti-berhenti wabah yang menimpa? Itu hendaknya menjadi renungan bagi kita semua untuk bergegas dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sampai kapan ikhwanifidina azani Allah wa iyyakum kita terus-terusan lalai? Mau sampai kapan kita terus-terusan di atas kezaliman, di atas dosa dan kemaksiatan, dalam keadaan kita sejatinya seperti yang digambarkan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya bani Adam, innama anta ayyam, wahai bani Adam, sesungguhnya hakikat dirimu itu hanya hitungan hari. Ya, sehebat-hebatnya Bani Adam, sekaya-kayanya Bani Adam, sebesar-besarnya kekuatan dan kekuasaan Bani Adam,
Innama anta ayyam. Kita semua itu hanya hitungan hari. Ya. Kullama dhahabat layali wal ayyam naqasat umruk. Setiap kali berlalu siang dan malam itu berkurang umur kita. Wa qarubat ajaluk, dan mendekat ajal kita. Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Kalau enggak sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kapan? Khanifidina azani Allah wa iyyakum. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah datang waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hati-hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dan sudah waktunya untuk tunduk terhadap kebenaran yang Allah turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat untuk saya pribadi dan segenap saudara-saudaraku sesama kaum muslimin, hendaknya kita bergegas untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa aman dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sadar dosa-dosa dan kemaksiatan itu menjadi penyebab datangnya hukuman dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Naktabi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa diambil manfaatnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum.